Shalom, selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada.
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar kau temukan di dalamku hati hamba, jadikan hati ini rumahmu. Kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Shalom saudara, bertemu kembali kita dalam ibadah SPP Jemaat GKI Nasaret. Dan pada sore hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan lewat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman diperhadapkan kepada kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 dengan perikop manusia baru. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang manusia baru atau menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan. Manusia baru dan pribadi yang baru itu adalah merupakan sinonim dan merupakan kata atau kalimat yang sama. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang menyaksikan firman ini dan mendengarkannya, kita tentu sudah memahami apa itu manusia baru dan apa itu manusia lama atau pribadi lama atau pribadi yang baru. Yang mana ini adalah tentunya tidak lepas dari kehidupan kita lepas pribadi. Ketika kita hidup dalam kehidupan lama, maka firman Tuhan sering mengatakan bahwa itu adalah merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dikatakan berdasarkan Alkitab kita hidup dalam kehidupan yang baru atau menjadi manusia yang baru, berarti kita hidup tunduk dan taat kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita melihat di dalam Alkitab misalnya, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ mengatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kemudian kalau kita melihat Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru itu adalah manusia yang hidup dalam Allah, mengenal Allah, dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan manusia baru itu juga bisa dikatakan adalah merupakan ciptaan baru yang lama, sesuatu yang jelek, sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang tidak baik, itu berlalu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan daripada Rasul Paulus dalam nas ini, saudara-saudara, tentang manusia yang baru atau pribadi yang baru dalam Tuhan. Nah, melihat akan nas firman kita hari ini lewat Kolose pasal 3 tadi, ada beberapa kata kerja, yang mana kata kerja yang pertama, yaitu matikanlah. Menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan, ada sesuatu yang dimatikan, dikatakan. Matikanlah dalam bahasa Yunani itu adalah nekro, artinya bunuh, yang berarti menghilangkan, menghabiskan, atau mencabut. Jadi segala sesuatu yang bersifat duniawi itu harus dicabut, harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang harus dihilangkan, saudara? Atau yang harus dibunuh dalam diri kita? Lihat ayat 5, saudara. Di situ mengatakan yang harus dihilangkan dalam diri kita ini, yang harus dicabut dari diri kita ini, apabila kita ingin menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan, maka yang pertama adalah percabulan dan kenajisan, yaitu tentang amoralitas seksual. Jadi ini, saudara, jangan sampai menguasai kita, ini harus dicabut.
Karena apa? Karena bahaya pada masa kini adalah tidak sedikit anak-anak muda remaja yang melakukan amoralitas dalam seksualitas. Padahal, saudara-saudara, mereka belum hidup dalam sebuah keluarga. Karena pergaulan bebas, karena pengaruh-pengaruh yang ada di luar, mereka pun melakukan percabulan dan kenajisan. Dan ini harus dihilangkan dalam diri manusia baru ketika kita menjadi muda-mudinya Tuhan. Nah, lalu yang dimatikan kemudian adalah hawa nafsu, yaitu nafsu jahat. Artinya kita tidak meniru-niru guru palsu yang memandang tubuh tidak relevan untuk kehidupan rohani. Yang kemudian mereka hanya memanjakan keinginan tubuh mereka. Yang mana ciri mereka adalah seringkali mengeksploitasi seksual dan keuangan. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus jaga nafsu kita. Nafsu ini akan bisa membawa sesuatu yang jahat dalam diri kita, akan bisa menghancurkan kehidupan kita, dan juga menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, lalu yang selanjutnya yang dimatikan, dihilangkan dalam diri kita adalah keserakahan. Istilah ini digunakan untuk keinginan akan hal-hal kebendaan. Jadi kita jangan terlalu matre, saudara. Kita memang butuh sesuatu, butuh materi, butuh barang, tetapi janganlah itu menjadi tujuan kehidupan kita. Karena barang-barang atau keserakahan yang ingin kita peroleh akan juga bisa menghancurkan kehidupan kita. Lalu selanjutnya dalam ayat 5 adalah mengenai penyembahan berhala. Apapun yang mendominasi, mengendalikan, atau menuntut kesetiaan menjadi berhala dalam menggantikan Allah, maka itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Itu yang pertama, menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan. Matikanlah sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah, kata kerja kedua, buanglah, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata buanglah itu adalah apotithemi, yang artinya tanggalkan, memenjarakan, yang mana ini berarti melepaskan dan mengurung, saudara. Nah, jadi hal-hal yang dilepaskan di sini adalah ditanggalkan dalam konteks ini adalah yaitu marah yang pertama. Anda suka marah? Ya, Anda suka marah dengan tanpa alasan terkadang-kadang dalam kehidupan Anda. Ini yang harus dibuang, dikatakan. Marah sih boleh, asal itu adalah marah yang benar, saudara. Nah, marah di sini adalah diartikan kemarahan yang mendidih atau berkelanjutan dan tahan lama. Ya, jadi kalau kita pengen marah kepada seseorang itu harus punya alasan, dan jangan membuat amarah yang sangat besar dalam hidup kita yang kemudian berkelanjutan, tahan lama, dan kemudian kita dendam oleh karena amarah kita. Yang kedua yang harus dibuang itu dikatakan geram, saudara. Geram ini artinya kemarahan yang cepat membakar atau ledakan amarah. Pernahkah Anda merasa terbakar, merasa ada ledakan amarah yang begitu dahsyat dalam diri Anda ketika misalnya Anda berteman, bersahabat, ketika ada seseorang yang mungkin mengata-ngatai Anda? Hati-hati, saudara. Nah, lalu yang dibuang yang selanjutnya itu adalah kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini berarti pikiran-pikiran keji, pikiran-pikiran negatif yang ingin mencelakakan orang lain. Dan selanjutnya yang dibuang itu adalah fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebab apa, saudara? Fitnah dan kata kotor ini adalah suatu pembicaraan yang akan membuat seseorang terluka atau menghancurkan kehidupan orang lain. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan-perkataan kita. Kemudian selanjutnya yang dibuang dikatakan dalam nas itu adalah dusta. Ucapan orang Kristen itu dia harus jujur, dia harus benar, dia harus mendidik, dan kita harus berbicara dalam kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, mengapa Paulus begitu mengharapkan jemaat Kolose berlaku demikian? Dan bukan hanya jemaat Kolose, tetapi Korintus, Efesus, dan Galatia. Tentu ia punya maksud dan tujuan, saudara. Nah, pastinya Paulus ingin supaya para pengikut Yesus, siapapun dia, dimanapun mereka boleh berada, mereka dapat menunjukkan gaya hidup atau style hidup kekristenan mereka
Yang mana gaya ini harus beda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kristen harus tampil beda dengan stylenya, baik perkataannya, perbuatannya, serta tindakannya. Mereka harus menunjukkan dan mampu memperlihatkan perubahan dalam hidupnya. Sehingga perubahan inilah yang boleh menginfluencing atau merubah orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, perubahan terbesar apakah yang terjadi dalam kehidupan saudara pada saat ini? Apakah hidup kita tetap sama seperti bertahun-tahun yang telah lewat? Apakah tidak ada kata perubahan atau hidup kita tidak pernah berubah? Kita tetap bertahan dalam karakter lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita sudah mulai hidup dalam kehidupan pribadi yang baru dalam Tuhan? Perlu kita ingat, saudara, saudara dan saya adalah pribadi yang baru atau manusia yang baru dalam Tuhan. Pribadi yang baru dalam Tuhan, dia seperti sebuah proses metamorfosis dari kepompong ulat kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, jadi saat kita mengatakan percaya kepada Yesus, maka kehidupan kita setiap hari, setiap waktu harus terus diperbaharui, harus terus berubah, saudara, sehingga kita akan dapat mencapai kebaikan dan kesempurnaan dalam Tuhan. Seperti kepompong ulat dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Sebab kalau kita tidak bermetamorfosis atau tidak berubah, saya takut kita akan mati dalam kekekalan. Karenanya ada istilah, saudara-saudara, change or die, berubah atau mati. Efesus 4 ayat 17 menyaksikan kepada kita, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, sikap hidup yang lama, yang kotor harus tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka seperti yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 22-23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus mengenakan manusia yang baru. Saudara, dunia ini butuh figur dan keteladanan. Dunia ini butuh pribadi yang bisa mempengaruhi orang lain dengan membagikan pesan kehidupannya. Pesan hidup adalah seperti apa ketika kita sudah mengikuti Yesus, apa yang kita lakukan untuk Yesus, dan apa yang dapat kita lakukan untuk sesama kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau kita sudah kenal Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Dan tidak satu pun kita bisa memberikan alasan, saya belum mau pakai pakaian yang baru. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita harus menjadi pribadi yang baru. Tanggalkan yang lama dan pakai yang baru. Sederhana, saudara, sederhana tetapi melakukannya susah sekali. Ini tantangan buat kita, buat pemuda dan remaja, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, kita harus selalu berdoa memohon tuntunan bimbingan Roh Kudus agar kita dapat dimampukan untuk melakukan hal itu. Mari berubah, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Selamat tinggal pribadi yang lama, selamat datang pribadi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tersebut akan boleh menyadarkan kami agar kami meninggalkan kehidupan kami yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru, menjadi anak Tuhan yang taat tunduk melakukan segala perintah-Mu. Dan kami saat ini berdoa untuk pemuda remaja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, berkatilah mereka agar mereka menjadi pemuda remaja yang baik, yang takut akan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari segala pergaulan yang dapat merusak hidup mereka. Cita-cita, harapan, sekolah pendidikan mereka, kami juga serahkan buat Tuhan. Tuhan yang berkarya, dan Tuhanlah yang kiranya memberikan keberhasilan bagi mereka. Mereka terus berjuang untuk mencapai setiap rencana maupun harapan-harapan mereka. Kami juga memohon Tuhan, mereka menjadi kebanggaan daripada orang tua mereka dan bagi keluarga mereka. Tuhan Yesus,
Di kesempatan ini kami juga menyerahkan SPPR Jemaat GKI Nasaret, biarlah boleh semakin berkembang, biarlah selalu boleh melayani di dalam setiap kehidupan maupun dalam setiap waktu yang ada, melayani Engkau dan juga melayani sesama. Terima kasih Tuhan, walaupun kami dalam ibadah hanya online dan streaming saja, namun kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi makna dan tujuan kami menyembah Tuhan. Kami boleh semakin dekat, semakin rajin untuk datang memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kita menerima berkat Tuhan.
Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman percayamu dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selamanya. Amin.